Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Bunga, Ya, Pak Rocky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelihatan lesu aja nih Bu Bunga. Udah makan? Semangat, Pak. Semangat. Oke, gimana nih kabar Bu Bunga sekarang? Atau Alhamdulillah sehat, Pak Rocky. Alhamdulillah Semoga Pak Rocky juga sehat. sehat ya. Ya, Alhamdulillah juga sehat saya Bu. Nah, Ibu Bunga, kira-kira ini Bu, saya akan membantu atau mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira nih dalam sesi ini? Saya mau kompetensi yang mau saya kembangkan itu memberdayakan coach. Ya, memperdayakan koci gitu ya Bu ya. Nah, Coach, memangnya ya. sekarang level memberdayakan coach ibu masih di kategori mana? Masih di kategori 2, Pak. Kategori 2. Nah, berarti di sini masih memberikan saran atau solusi kepada coachnya gitu ya, Bu ya. Nah, Bu Iya. Bunga, memangnya Bu Bunga inginnya nanti seperti apa dalam memberdayakan coach ini? Yang saya inginkan itu saya berada di level 4, Di Pak Rocky. level di level 4 gitu ya Bu ya. Berarti kalau di level 4 Ibu Bunga membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari Koci. Nah, pada saat diminta. Berarti itu yang harus Ibu lakukan supaya berada di level 4. Oke. Baik Bu Bunga, sebentar Bu. Ya. Nah, eh, kira-kira nih Bu, pada sesi coaching nanti Ibu bersama siapa? Saya bersama Pak Muri, Pak. Bersama Pak Muri. Oke, bersama Pak Muri. Apakah beliau sudah sampai di lokasi Ibu? Sudah sampai, Pak. Sudah sampai ya Bu ya. Oke, baik Bu Bunga. Nah, berikutnya akan saya serahkan prosesnya kepada Bu Bunga ya bersama Pak Muri tadi ya. Nah, kepada Bu Bunga dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu. Apa kabar Ibu? Oh, Alhamdulillah juga sehat. Sekarang kita memenuhi perjanjian kita kemarin ya Pak ya. Kita hari ini mau berbincang-bincang tentang eh, Budaya ikat positif ya Bu. Pak Rokin. Budaya Ah, positif. ya. Kemarin kita sudah janji temu ya Pak Muria hari ini untuk melakukan kegiatan bincang-bincang kita. Nah, sekarang Pak Muri, apa nih tujuan kita untuk melakukan bincang-bincang kita hari ini, Pak Muri? Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya sebenarnya prihatin ngelihat sekolah kami yang belum berbudaya membuang sampah pada tempatnya dan juga belum berbudaya memilah antara sampah organik dan non-organik. Tujuan saya mudah-mudahan dengan adanya budaya positif di sekolah kami membuang sampah pada tempatnya itu tercapai Bu. Oke, berarti budaya membuang sampah yang belum eh, kesadarannya belum ada, seperti itu ya Pak Muri ya. Belum. Ya. Mm-mm. Jadi kalau yang Pak Muri rasakan ini eh, apa yang menjadi penyebab kalau budaya itu belum bisa diterapkan seperti itu, belum terterapkan di sekolah Pak Muri. Ya. Baik, terima kasih Bu. Kami sudah ada tong-tong sampah, tapi ternyata sampah itu tidak di dalam tong, masih berserakan di mana-mana. Sehingga budaya buang sampah atau budaya positif membuang sampah pada tempatnya itu belum dilakukan secara optimal oleh siswa kami di sekolah. Hmm, ada. Oke Pak Muri, sudah ada upaya seperti eh, tong-tong sampah, kata Pak Muri kan. Tong-tong sampah, tapi murid-murid Pak Muri belum bisa melakukan budaya membuang sampah pada tempatnya.
Kira-kira nih menurut Pak Muri, eh, penyebabnya itu apalah Pak Muri? Oh iya, betul Bu. Karena Kira-kira apa ya penyebabnya Pak Muri? karena kami pertama kantinnya itu di belakang. Jadi anak-anak sudah jajan, mungkin sambil ke kelas sepanjang perjalanan dia tidak sadar kalau itu membuang sampahnya tidak benar. Itu kenyataan di lapangan. Kemudian sosialisasi juga kami belum begitu optimal. Jadi hanya guru tertentu yang memberi pengetahuan, memberi arahan kepada anak-anak tentang pentingnya membuang sampah. Jadi dari situlah kami mulai bagaimana caranya budaya positif membuang sampah pada tempatnya itu kita galakkan biar ini terwujud gitu Bu dengan seperti itu. Oke, tadi Pak Muri bilang karena kantinnya ada di belakang, jadi kalau di saat anak-anak itu sudah selesai belanja ya Pak ya, makan dia akan membuang di sembarang tempat gitu kan. Nah, Pak Muri juga di sekolah itu belum apa ya, belum optimal dalam sosialisasi Pak. Nah, jadi ke depannya nih Pak Muri, ke depannya bagaimana Pak Muri caranya untuk mengoptimalkan sosialisasi Pak Muri kepada teman-teman di sekolah Pak Muri dan kepada murid-murid yang ada di sekolah Pak Muri agar budaya membuang sampahnya itu terjadi dari kesadaran dirinya sendiri. Seperti itu Pak Muri. Baik, terima kasih Bu. Kalau saya berusaha pertama mengajak teman-teman di saat rapat dinas, biasanya kita evaluasi bahwa sekolah kita sudah memprihatinkan karena sampahnya terdapat di mana-mana, sudah banyak. Sedangkan yang memberi arahan tuh hanya satu dua orang, biasanya kepala sekolah yang agak risih ngelihat ramah apa sampah di mana-mana. Cuma kita sebagai guru-gurunya belum begitu peduli. Makanya di awal kegiatan awal tahun rapat pembagian tugas gitu, kita mulai bergerak bagaimana solusi ini terpecahkan. Tidak bisa oleh satu atau dua orang untuk membuat anak-anak sadar. Jadi sehingga kalau anak-anak sadar kita jadi suatu budaya di sekolah. Nah, ini memang perlu tim menurut saya bukan hanya satu dua orang untuk menyadarkan baik dari guru ataupun siswa bahwa sampah itu tidak baik untuk di sekolah, terutama sampah plastik. Kan tadi kami pisahkan antara plastik anorganik dan organik. Plastik itu kita sampaikan juga ke anak-anak saat pagi, saat upacara, saat sudah senam, bahwa kita beri informasi, beri pengarahan bahwa sampah plastik itu tidak baik untuk di lingkungan kita, terutama umpamanya tidak bisa diurai seperti itu kan, sampahnya juga apa namanya banyak mengundang nyamuk katakanlah kalau dia musim hujan ada bekas-bekas botol aqua cup itu kan bisa jadi telur nyamuk dan sebagainya. Jadi kita sosialisasi penting mulai dari internal sebagai anggota dewan guru, warga sekolah, dewan guru dulu dan staf tata usaha juga ke siswa. Jadi siswa yang paling banyak itu siswa. Jadi siswa itu kita beri apa namanya sosialisasi yang intens seperti itu, Bu. Kamis. Gila. Ya gitu Bu ya. Oke, Jadi terima kami kasih Pak sosialisasi. Muri. Maaf agak bocor sedikit. Terima kasih Pak Muri. Tadi Pak Muri bilang sudah mengadakan rapat dinas dengan kepala sekolah, guru-guru, seperti itu ya Pak Muri ya. Nah, setelah Pak Muri mengadakan rapat dinas ini, eh, apa apakah ada perubahan seperti itu Pak Muri? Apakah ada perubahan baik itu dari guru dan dari murid-murid Pak Muri? Ada, tapi persentasenya tidak cepat itu atau tidak besar presentasinya. Tapi ada perubahan. Yang jelas di sisi teman-teman rekan-rekan guru sudah punya visi bahwa kita bagaimana membebaskan sampah, terutama sampah plastik di sekolah kita. Sudah tahu. Dan kami juga sepakat bahwa kalau anak sudah apa namanya sudah kita beri informasi, sudah kita sosialisasi, masih melakukan itu, apakah boleh didenda seperti itu? Jadi dendahnya itu memang benar-benar untuk bukan kemana-mana, untuk beli stok sampah seperti itu kan tambahan. Jadi dendahnya itu memang kembali untuk wadah itu dikoordinir oleh anak-anak OSIS ada yang pelopor atau patroli sampah. Kalau di luar tuh ada polisi sekolah ya PKS. Kalau kami patroli sampah. Jadi dikasih bed
kiri kanan, dia memang benar-benar ngelihat kelas mana yang paling kotor. Kalau kelasnya kotor, ya itu nanti didenda. Dendanya itu nanti dimasukkan kas untuk membeli kotak sampah. Seperti itu. Jadi itu tahapan berikutnya. Jadi awal kami semester 1 tadi, awal-awal masuk tadi, sambil pembagi tugas memberi pemahaman ke Dewan Guru. Setelah itu sosialisasi ke anak. Ada Dewan Guru mengusulkan seperti itu. Pak, bagaimana kita bikin denda? Jadi menurut saya isinya sudah mulai berhasil karena ada sambutan positif dari teman-teman rekan-rekan guru saat rapat. Dan aplikasinya di lapangan belum bisa 100%. Mungkin sekitar 40 sampai 50%. Sudah lumayan ada perubahan. Gitu, Bu. Oke, Pak Muri. Tadi yang saya tangkap dari penjelasan Pak Muri ini, dari perbincangan kita tadi, sudah ada perubahan dan usaha-usaha yang Pak Muri lakukan dengan guru-guru yang dari sekolah Pak Muri. Nah, perubahan seperti apa yang lebih spesifik seperti itu, Pak Muri? Ya, kalau perubahan spesifik perilaku anak-anak dalam arti eh, kalau awal kita lihat sampah berserakan di mana-mana, sekarang kita lihat kotak sampahnya. Justru kotak sampahnya berisi. Biasanya dikit 2 atau 3 sampah, sekarang hampir 10 atau 11 sampah yang sudah masuk sampah plastiknya ke kotak sampah. Jadi spesifiknya kita menggalakkan sosialisasi, kemudian kita cek apakah anak ini memang benar-benar membuang sampah ke tempatnya atau dia tidak jajan. Kalau tidak jajan, takut kena sanksi, takut kena ini ya udah. Jadi tidak usah jajan, sehingga plastiknya nggak kelihatan. Jadi memang di sekolah secara spesifik tidak kelihatan sampah berserakan. Seperti itu, Bu. Perubahannya sudah mulai tidak terdapat sampah yang berserakan ya Pak Muri. Berarti memang Betul. sudah mulai ada perubahan. Nah, Ya. setelah ini kan sudah mulai ada perubahan tuh. Tindak lanjut seperti apa yang nantinya akan Pak Muri lakukan agar tingkah laku ini bisa menjadi budaya gitu Pak Muri. Jadi budaya bagi semua yang ada di sekolah tersebut, baik murid, guru, kepala sekolah dan lainnya. Seperti itu. Konsisten mungkin, Bu. Jadi kalau mau jadi budaya itu konsisten. Komitmen dan konsisten. Kalau Oh, kita tidak komitmen, tidak konsisten, hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan hanya 1 minggu, nggak bakalan berhasil. Nah, mau menjadi budaya itu harus terbiasa dulu. Sudah biasa, oh. lama-lama jadi budaya. Nanti harapan saya ke depannya generasi adik kelasnya yang kelas 7 pas masuk, dia sudah sadar, wah sekolahnya bersih ya, lingkungannya bagus ya. Nah, kalaupun dia masuk buang sampah, kakaknya udah marah. Kamu jangan buang sampah sembarangan, sekolah kami bersih loh. Nah, itu ada terbukti juga saat pendaftar siswa baru. Ada anak-anak yang Oh. jajan langsung ditegur. Nah, itu menurut saya pertama adalah komitmen dan konsisten. Jangan sampai hanya komit pertama tidak konsisten, tidak mau menjaga gitu, hanya di rapat saja atau sudah selesai kegiatan lomba-lomba kebersihan kelas udah selesai gitu. Tapi komitmen yang benar-benar panjang lama dan konsisten kita jaga. Seperti itu, Bu. Oh, berarti tindak lanjut yang harus kita lakukan itu komitmen dan konsisten ya Pak Muri ya, Betul, agar nantinya akan menjadikan kesadaran langsung dari diri ya Pak Muri, agar betul. terbentuk budaya bersih gitu, budaya bersih seperti itu Pak Muri ya. Ya, Nah, betul. sekarang kesimpulan nih Pak Muri dari hasil percakapan yang kita lakukan hari ini Pak Muri, apa kira-kira kesimpulan dari bincang-bincang kita ini, Pak Umi? Iya, terima kasih. Jadi gini, Bu, kesimpulannya untuk membentuk budaya positif sekolah itu tidak bisa dengan satu orang atau hanya segelintir orang. Kita semuanya harus sama-sama maju bergerak. Kemudian yang kedua, kita ngambil dari permasalahan apa yang ada di sampah ini. Setelah kami lihat, ternyata anak-anak jajan dari belakang ke depan tidak mau sampai ke depan sampai kotak sampah dibuang. Dia hanya membuang seenaknya sambil berjalan dari kantin ke kelas dia buang gitu. Itu jadi permasalahan itu kami angkat, kami ambil untuk kita pecahkan bersama di forum rapat guru, kemudian sosialisasi juga, sosialisasi. Nah, setelah itu sudah terjadi, aplikasi di lapangannya sudah berjalan, kata kuncinya dua, komitmen dan konsisten.
Jadi komitmen konsisten inilah yang harus kita jaga sehingga lingkungan kita tetap menjadi budaya positif buang sampah pada tempatnya. Terima kasih, Bu. Oke, aduh, sangat luar biasa sekali usaha yang sudah Pak Muri dan sekolah lakukan ya Pak Muri ya untuk Betul. menerapkan budaya atau kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya agar sekolah itu terlihat bersih, rapi gitu Pak Muri ya. Nah, eh, begitu Pak Muri perbincangan kita hari ini Pak Muri ya. Terima kasih Baik, Pak Muri Bu. atas waktunya. Ya, Eh, baik. Sampai jumpa kembali Pak Muri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Bunga. Nah, saya rasa itu pembahasan yang menarik ya bersama kocinya. Kocinya kan Pak Muri tadi ya. Kalau saya menangkap tadi itu pembahasannya tentang budaya positif ya, Bu ya. Oke, gimana Bu Bunga? Lancar tadi coachingnya? Oh, lancar Pak. Alhamdulillah Lancar. lancar. Kira-kira ada kendala? Oh, tidak ada kendala. Saya rasa Pak, Pak Muri sudah mampu untuk apa mengeluarkan. Oke, baik Bu. eh, Nah, Bu Bunga, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu dalam sesi coaching ini dengan coaching Ibu tadi? Kira-kira. Performa saya tadi saya sudah menerapkan alur dari coaching saya ya Pak ya. Alur coaching saya itu mulai saya sudah menggali dari tujuan, mengidentifikasi masalah. Pokoknya alur Tirta sampai rencana aksi sudah saya lakukan. Saya rasa performa saya sudah sesuai dengan alur seperti itu Pak Raffi. Iya, tadi Ibu kan menyampaikan bahwa kompetensi Ibu dalam memberdayakan coach itu masih di D2 gitu Bu. Nah, kira-kira menurut penilaian Ibu setelah melakukan coaching, udah di mana nih kompetensi Ibu? Kompetisi dalam Eh, memberdayakan coaching. saya rasa sudah mulai masuk ini Pak ya di level 4 karena saya sudah menggali eh, coach saya tersebut untuk bagaimana membuat rencana aksinya, kemudian rencana tindak lanjut dari hasil cekapan kami tadi Pak Doki. Oke, baik Bu Bunga. Menurut saya pun tadi ya berdasarkan pengamatan yang saya amati, nah perbincangan Bu Bunga dengan Pak Muri itu memang sudah eh, mendorong Koci untuk membuat rencana aksinya, mendorong ide-ide ke depan dari Koci. Nah, jadi udah empat, memang sudah empat ya. Berarti sepakat kita udah di rentangan keempat berarti Bu. Nah, berikutnya Bu. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, juga Bu Bunga sudah menjalankan alur tirta gitu ya. Alur tirta baik dari tadi menyampaikan tujuan, Bu Bunga sudah menanyakan tujuan pembicaraan kita hari ini. Juga tadi Bu Bunga sudah melakukan identifikasi, nah tentang masalah yang ditemui oleh Pak Muri. Nah, juga sudah menanyakan gagasan ya berarti rencana aksinya sudah Bu Bunga explore juga tadi ya tentang rencana aksi juga yang tanggung jawabnya juga sudah tadi mengukuhkan komitmen atau konfirmasi dan juga sudah menyimpulkan. Oke, baik Bu Bunga, saya rasa itu sudah baik ya, sudah bagus. Nah, berikutnya dari saya sebagai supervisor. Nah, untuk berikutnya mungkin kita akan ketemu lagi dalam supervisi berikutnya. Nah, saya harap Bu Bunga juga bisa menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran Bu Bunga. Ya, terima kasih atas waktunya Bu Bunga. Saya sebagai supervisor apabila ada salah kilaf, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rocky sudah meluangkan waktu untuk melakukan supervisi kepada saya. Oke, Assalamualaikum Pak sama-sama Rocky. Bu. Ya Bu, sampai jumpa Bu.